paling meriah untuk Tuhan Yesus. Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kesempatan malam hari ini, ya, kita semua tanpa terkecuali yang ada malam ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Amin. Tahun demi tahun sudah kita lalui, ya. Tahun 2022 ini mungkin menjadi satu tahun yang boleh saya katakan satu tahun di mana kita boleh sedikit lepas dari COVID-19, ya. Kita bisa agak lebih leluasa untuk melakukan setiap kegiatan kita, ya. Dan saya percaya ada banyak hal yang sudah kita lalui mulai dari munculnya COVID di Indonesia, kalau tidak salah tahun 2019, ya. 2019 ditemukan kasus pertama, terus berlanjut 2020, 21, 22, ya. 3 tahun lebih kita sudah melalui keadaan ini, dan saya percaya kalau malam hari ini, meskipun wajah ibu-ibu ada sebagian besar ditutupi oleh masker, tapi terlihat dari mata ibu-ibu sekalian ada sukacita, ada ketenangan di dalam hidup kita, karena Tuhan itu yang sudah menolong dan menyertai kita hingga saat ini. Ya, saya bersyukur dan berterima kasih ya kepada Tuhan melalui Bapak Gembala dan pengurus wadah yang ada yang malam hari ini boleh mempercayakan saya untuk melayani pelayanan firman Tuhan di ibadah perdana Pelop di tahun 2023, ya. Saya secara pribadi sempat berpikir apa tak oper ke wakil gembala, ya, ke ibu wakil gembala, apa ke ibu gembala, tapi kayaknya kok enggak sejahtera dilaksanakan aja, ya. Pokoknya apa yang saya bisa lakukan saya kerjakan, dan tentunya saya tetap meminta pertolongan dari Roh Kudus. Karena terus terang ibu-ibu, ya, Kak Kristin juga ada, ya Kak Kristin. Kalau dipercayakan tugas melayani firman Tuhan, kita begadang-begadang ya Kak Kristin, ya. Jadi ibu-ibu, itulah sebabnya kenapa kita sering mendengar hamba-hamba Tuhan berkata bahwa ketika ada hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, dihargai, ya. Tolong diperhatikan, meskipun mungkin kadang kita tidak mengerti. Saya juga pernah mengalami, apalagi kalau yang menyampaikan itu sudah bisa dikatakan hamba Tuhan yang sudah berusia di atas 70 tahun. Kadang kalau mereka menyampaikan lebih banyak kesaksian dan hal-hal yang terus diulang-ulang yang menyebabkan kadang yang benar mendengarkan menjadi ngantuk, ya, jadi bosan. Tetapi saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh almarhum Bapak Gembala Mancemaniku, bahwa sekecil apapun yang bisa kita tangkap dari firman Tuhan ketika kita dengar firman Tuhan, jadikan itu rema dalam hidup kita, berkat. Sehingga kita pulang dari tempat ibadah, kita tidak kosong, tapi tetap ada yang kita bawa. Jadi ya saya pun demikian, ya. Apalagi kalau punya anak kecil itu, kami hanya bisa istilahnya bisa fokus belajar kalau anak-anak sudah tidur malam. Kalau siang itu baru mau belajar, sudah bukan ngek lagi, ya. Mama ini, mama itu. Jadi Bapak Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita kembali kesempatan malam hari ini saya mau kita sama-sama belajar. Saya juga belajar, ya Bapak Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita sudah banyak mendengar bahwa mulai dari pemerintah, bahkan hamba-hamba Tuhan, mungkin rekan-rekan kita juga mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang sulit, ya. Awal tahun dari mulai akhir tahun 2022 sampai masuk di tahun 2023 ini kita sering dengar perkataan ini. Tapi memang ini adalah kenyataan, ya, realita yang memang harus kita jalani karena hidup kita terus berlanjut. Kita tidak berhenti di tahun 2022 tapi kita harus terus berlanjut. Kehidupan kita terus harus berjalan melangkah di tahun 2023, ya. Kita sudah dengar banyak yang bilang tahun ini tahun yang sulit, tahun yang sukar. Ada mungkin yang bilang ini tahun yang gelap, ya. Tapi ada satu hal yang saya dengar, seorang hamba Tuhan berkata begini, meskipun tahun ini gelap, tapi ingatkah kita bahwa gelap pun itu diciptakan oleh Tuhan, ya.
Di dalam Kejadian kita lihat ya, di situ tuliskan Tuhan memisahkan gelap dari terang. Terang itu dinamakan siang dan gelap itu dinamakan malam. Jadi kalaupun orang bilang bahwa tahun ini adalah tahun yang gelap, ingatlah bahwa Tuhan tahu seluk-beluk yang ada di dalam kegelapan. Dan kalau boleh saya katakan, meskipun tahun ini gelap, kalau kita ada bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena yang membawa kita, yang menuntun kita, dia tahu seluk-beluk di dalam kegelapan itu karena dia yang ciptakan itu. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saya rindu kita mau belajar dari seorang tokoh wanita dalam Alkitab. Mungkin jarang ya tokoh wanita ini istilahnya dijadikan satu topik atau satu renungan. Tetapi ketika saya dengar khotbah Bapak Gembala di hari Minggu kemarin, hati saya begitu kuat untuk menyampaikan tentang wanita ini. Ibu-ibu sudah pernah dengar tentang Lea? Ya, Lea. Ada guru-guru sekolah minggu di sini ya. Lea itu istri pertama dari Yakub, ya. Terus selain Lea, Yakub juga punya seorang istri lagi bernama Rahel, dan pun dia punya dua istilahnya istri juga ya, karena mereka juga melahirkan anak dari Yakub. Jadi kalau Bapak ibu-ibu dengar khotbah Bapak Gembala kemarin hari Minggu, Yakub punya istri. Ya. Nah, ada satu hal yang sangat menarik, sangat luar biasa ketika kita akan belajar tentang pribadi ini. Ya, mungkin kalau kita membaca dari Kejadian pasal 29, terus lanjut 30, 31, 32. Lea ini adalah seorang wanita yang tertolak. Wanita yang tertolak, tidak dianggap ya, baik di keluarga maupun ketika dia sudah istilahnya menjadi istri dari Yakub ya, meskipun pernikahannya itu adalah sebuah pernikahan yang sebenarnya dipaksakan oleh ayahnya Laban. Tetapi kita melihat meskipun di dalam keadaan yang di luar kehendak kemauan dari Lea, kita akan melihat. Ibu-ibu kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, ya, Lea itu melahirkan keturunan yang salah satunya itu masuk dalam daftar keturunan yang melahirkan Yesus. Ya. Di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 3 kita akan temukan bahwa ada nama Yehuda. Yehuda itu adalah anak yang dilahirkan oleh Lea ketika Lea menjadi istri yang tidak dicintai oleh suaminya. Ya, kita membuka di dalam Kejadian pasalnya yang ke-29. Kejadian pasal yang ke-29, kita baca ayat yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-35. Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-35. Saya akan bacakan untuk ibu-ibu sekalian, ibu-ibu bisa menyimak di Alkitab maupun di layar LCD yang tersedia. Anak-anak Yakub, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandunglah pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku
telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, sedikit banyak kita sudah bisa membayangkan keadaan, kehidupan, hari-hari yang harus dilalui oleh Lea semenjak ia menjadi istri dari Yakub. Jelas di ayat yang ke-31 tadi berkata bahwa ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya memang ada sebab kenapa Lea ini tidak dicintai, ya. Karena memang wanita pilihan dari Yakub, ya, itu adalah adiknya Rahel, ya. Yakub rela bekerja 7 tahun kepada Laban pamannya untuk bisa mendapatkan anak Laban yang kedua, yaitu Rahel. Dan firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Yakub cinta kepada Rahel. Tetapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, singkat cerita, ketika malam pernikahan dari Yakub dan Rahel, ya, ayah mereka yaitu Laban justru menikahkan Rahel dengan Laban. Rahel dengan Lea dengan Yakub. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa Lea ini mengalami satu keadaan atau menjalani kehidupan yang di luar kemauan dan kehendaknya. Kalau boleh katakan dia dipaksa untuk masuk pada satu kehidupan yang sama sekali tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Ya, itulah sebabnya karena memang awalnya Yakub memang tidak mencintai Lea. Jadi ketika menjalani perkawinan bersama dengan Lea, ayat 31 tadi bilang Yakub benar-benar tidak mencintai Lea. Dia mencintai Rahel. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya belajar firman Tuhan ini, Tuhan menaruh perhatian yang sungguh luar biasa terhadap apa yang dinamakan dengan pernikahan. Ya. Semakin saya merenungkan, saya mendapatkan begini. Entahkah itu pernikahan itu dipaksakan atau atas dasar cinta. Ya, ada tanggung jawab yang harus benar-benar dipikul oleh seorang suami maupun istri. Sehingga jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Keadaan yang sungguh sangat menyakitkan bagi seorang perempuan ketika menjalani satu pernikahan terus pasangannya tidak mencintai dia. Ya. Sebagai seorang wanita pun, ya, di dalam keluarga, karena Lea pun juga harus istilahnya lawannya ini adalah adiknya sendiri, mau bagaimana, ya. Dia berada dalam satu keadaan yang sangat sulit, sangat sengsara, membuat jiwanya menderita. Dan dia hanya bisa berbicara dengan Tuhan. Ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa pada akhirnya Tuhan, saya boleh katakan Tuhan memilih Lea untuk melahirkan satu keturunan yang di dalamnya Tuhan melaksanakan rencana yang besarnya untuk keselamatan dunia ini. Ya, ada hal apa, ada sesuatu yang luar biasa apa di dalam kehidupan Lea, atau hal penting apa yang akan kita dapatkan yang menjadi teladan dalam hidup kita ketika kita melihat perjalanan hidup dari Lea. Ya, kita melihat di dalam Kejadian pasal yang ke-20, masih tetap di dalam Kejadian 29, ya. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20, kemudian di ayat 23, 30 dan 31, ya. Ibu-ibu mungkin nanti bisa membaca lebih detail lagi di rumah masing-masing, ya. Kita akan temukan bahwa hal yang luar biasa yang ada dalam hidup Lea, dia adalah seorang perempuan yang kuat.
Saya boleh katakan, dan memang tanpa pun Alkitab menuliskan dengan jelas bahwa dia adalah perempuan yang kuat, tapi kita melihat dengan pasti di dalam kitab Kejadian ini bahwa Lea mampu bertahan di tengah penderitaan yang luar biasa. Ya. Mungkin bagi seorang wanita ya, seorang ibu itu lelah secara fisik itu enggak masalah ya. Ya sudah jadi tanggung jawab lah istilahnya ya. Kalau lelah secara fisik, kita mungkin bisa istirahat, terus minum vitamin, olahraga, bisa sembuh dengan secepatnya atau dengan sendirinya juga. Tapi kalau lelah secara jiwa, mental ya, itu butuh waktu yang lama dan sangat menguras emosi, menguras segala sesuatu yang ada di dalam ini. Dan itu yang dirasakan oleh Lea. Setiap hari dia bertemu dengan suaminya, melihat suaminya begitu mesra dengan adiknya ya. Tapi dia sendiri tidak dicintai. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang dialami oleh Lea. Ya. Tekanan itu dimulai dari ketika datang seorang laki-laki ke rumahnya, yaitu Yakub ya, datang ke rumahnya terus kemudian ngomong kepada papanya, "Saya mau menjadi menantu dari keluarga ini." Lea adalah anak perempuan yang lebih tua, jadi harusnya yang di dalam istilahnya tradisi waktu itu harusnya yang dilamar duluan adalah anak yang lebih tua. Tetapi tiba-tiba pria yang datang istilahnya menyodorkan diri untuk menjadi menantu di keluarga itu malah memilih adiknya. Ya. Saya membaca bahwa wanita di zaman itu ya, kalau dia tidak istilahnya tidak menikah ya, tidak berkeluarga ya, ada 3 pilihan yang akan dia jalani ya. Menjadi seorang bujangan tetapi harus istilahnya hidup dalam kemiskinan. Kemudian kalau jatuh ke tangan orang yang salah bisa jadi budak. Dan juga yang ketiga bisa jadi seorang pelacur. Jadi memang terlalu sulit untuk Lea bisa mengelak dari apa yang diperhadapkan pada dia pada waktu itu. Selain laki-laki yang datang ke rumahnya memilih adiknya, kemudian setelah itu tekanan datang lagi waktu dia harus tiba-tiba dibawa oleh ayahnya tengah malam ya, untuk tidur dengan laki-laki yang dia tahu bahwa laki-laki itu tidak mencintai dia, dan dia tahu bahwa itu adalah calon suami dari adiknya. Tetapi karena mungkin ketiga pilihan itu Lea berpasrah karena itu juga kehendak dari orang tuanya. Dan pagi-pagi Yakub sungguh kaget karena yang ada di samping dia adalah kakak dari calon istrinya. Dan yang lebih kaget lagi ya, mungkin waktu Yakub buka mata karena firman Tuhan mengatakan bahwa Lea ini matanya tidak berseri ya. Matanya tidak berseri. Ada tafsiran yang mengatakan bahwa matanya itu agak juling ya, ibu tahu ya, juling ya. Kuaget mungkin ya, bangun yang harusnya di samping saya ini parasnya cantik, matanya berseri-seri, ya elok. Kenapa ini yang saya juga tidak tahu waktu dulu itu di zaman itu pernikahan kok sampai Yakub tidak tahu, apa mungkin karena Yakub mabuk atau bagaimana. Nanti kalau kita di sorga kita tanya Yakub bagaimana waktu itu nikah ya. Saya kaget ya. Ya memang kalau kita belajar film kadang kita juga kadang lucu-lucu sendiri begitu. Kaget, terus dia juga protes dengan mertuanya, "Kenapa kamu kasih saya anakmu yang pertama?" Akhirnya kesepakatan berlanjut, bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Ribkah. Nah, tekanan yang dialami oleh Lea tidak berhenti sampai di situ. Ya, di ayat yang ke-31 tadi bilang bahwa meskipun dia sudah menjadi istri dari Yakub, dia tidak dicintai. Selain tidak dicintai ya, dia merasa bahwa menerima hal-hal yang tidak adil bagi dia sebagai seorang wanita. Ya. Kembali saya bilang tadi bahwa wanita itu meskipun kalau capek secara fisik ya gampang untuk istilahnya diselesaikan. Tapi kalau capek ataupun mungkin tertekan di dalam ya sulit, bahkan waktu yang lama untuk bisa dipulihkan.
Tetapi kita melihat hal yang luar biasa dalam hidup Lea. Meskipun harus menjalani hari-hari yang sulit, sengsara, menderita, tetapi dia tetap bertahan. Ya, dia tidak melarikan diri dari keluarganya, dia tidak melarikan diri dari pernikahan yang sungguh-sungguh sangat menyiksa. Ya, dia tetap bertahan. Nah, apa yang membuat Lea tetap bertahan meskipun keadaan yang dialami atau dihadapi sangat membuat dia menderita? Ya, itu karena Tuhan. Ya. Kalau boleh saya katakan bahwa Lea secara tidak langsung dipaksa masuk dalam rencana Tuhan. Ya. Tetapi kita melihat meskipun dalam tanda kutip dia terpaksa masuk dalam rencana Tuhan itu, tapi dia tidak mengelak sedikit pun. Dia tetap melangkah meskipun mungkin tertati-tati. Ya. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukankah ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di akhir dari akhir zaman ini. Tuhan mau kita tetap bertahan apapun kondisi kita saat ini. Ya, firman Tuhan di dalam Filipi 1 ayat 29 di situ dikatakan begini, kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya tetapi untuk menderita. Ya, menderita untuk Tuhan. Ya. Kita mungkin merasakan semenjak kita ikut Tuhan ya, ada banyak hal-hal yang sulit untuk kita hadapi dalam hidup kita. Tapi kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, kalaupun kita harus menderita karena Tuhan, itu karunia dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mau seperti Lea kita harus tetap bertahan. Jangan lari dari masalah, jangan lari dari kesulitan, jangan mengeluh ya. Kalau kita membaca di pasal yang ke-30, 31. Ya. Pernah sekali Ribka ngamuk dengan suaminya. Kenapa engkau tidak memberikan aku anak? Tetapi sebenarnya kalau Ribka bisa berpikir dengan Rahel ngamuk dengan Yakub ya. Kenapa kamu tidak memberikan saya anak? Tapi kalau Rahel berpikir secara jernih, masalah bukan ada di Yakub. Benar? Masalah ada di Rahel. Karena buktinya Lea bisa hamil, Silpa bisa hamil, Bidat bisa hamil, ya. Dia mengeluh dengan luar biasa, tetapi Lea dalam keadaan yang begitu sangat menyiksa secara batin, ya. Dia tetap bertahan dan saya membaca dari pasal 29, 30, 31, dia tidak pernah mengeluh kepada suaminya. Tetapi satu hal yang saya dapatkan, satu ketika dia berkata, Tuhan telah mendengar doaku. Jadi dalam keadaan yang sulit, dia berbicara dengan Tuhan lewat doanya. Jadi ibu yang dikasih oleh Tuhan, teladan yang luar biasa yang bisa kita ambil dari Lea malam ini adalah yang pertama, tetap bertahan di dalam penderitaan. Ya, selanjutnya kita melihat dalam kehidupan Lea di ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-35 ada satu anugerah yang Tuhan beri dalam hidupnya. Ketika dia tetap bertahan di dalam kondisi dan keadaan yang sangat memilukan ya. Kalau kita berdiri di posisi sebagai Lea ya, mau makan mungkin juga rasanya yang dimakan itu tidak enak. Ya betul ya ibu-ibu, kalau dalam keadaan yang lelah secara mental ya, jiwanya mungkin terluka, mau makan itu makanan yang enak pun di depan mata itu rasanya hambar ya, sulit untuk masuk. Tetapi kita melihat Tuhan memperhatikan orang-orang yang remuk hatinya. Ya, kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-34 ayatnya yang ke-18. Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang ke-18. Ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya.
Jadi ternyata ibu-ibu, dikala kita berada di kondisi yang mungkin paling bawah dalam hidup kita, kabar baiknya ternyata meskipun orang-orang yang kita cintai, yang kita harapkan meninggalkan kita, ternyata di dalam kondisi itu Tuhan paling dekat dengan kita. Ya, Dia selalu ada bersama dengan kita. Tadi pujian katakan, kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam segala kondisi, bahkan kondisi yang boleh dikatakan kondisi yang paling terpuruk sekalipun dalam hidup kita, Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Dia memperhatikan orang-orang yang patah hati dan remuk jiwanya. Jadi ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sungguh memperhatikan keadaan yang dialami oleh Lea. Nah, karena Lea terus bertahan, ya, dia tidak lari dari kenyataan, dia tetap menerima semuanya dengan hati yang lapang, ya. Kita melihat bahwa proses kehidupan membawa Lea semakin mengenal Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Abraham dan suaminya Yakub. Ya. Tuhan yang disembah oleh leluhur Yakub, Abraham, Ishak. Ya. Ketika Lea menikah dengan Yakub, ya, ibu-ibu ini agak kalau tidak konsentrasi ini bisa tercampur-campur. Ishak dengan Ribka, Rahel dengan bisa tercampur-campur, ya. Ya. Ketika dia sudah menikah menjadi istri dari Yakub, ya. Kita melihat di sini bahwa meskipun dia berasal dari latar belakang keluarga yang menyembah berhala, ketika dia menikah ada dalam satu keluarga yang menyembah Tuhan Allah Abraham. Kita melihat di sini tidak ada tambahan Tuhan Allah Abraham atau Tuhan Allah Yakub. Ini hanya dituliskan Tuhan. Ya. Jadi dengan kata lain saya boleh katakan begini, bahwa ketika dia menikah dengan Yakub, dia mengambil Tuhan yang disembah oleh Yakub sebagai Tuhan yang harus disembah oleh dirinya sendiri. Dan kita melihat seperti yang saya katakan tadi bahwa proses kehidupan yang dia jalani membuat dia semakin hari semakin mengenal Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, ketika Tuhan melihat bahwa dia tidak dicintai, akhirnya Tuhan buka kandungannya dan di ayat 32, 33, 34 dia melahirkan anak, ya, melahirkan anak dari Yakub. Yang saya heran begini juga, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, katanya Yakub tidak cinta tapi ya, tapi ini menjadi satu penghiburan bagi Lea yang diberikan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saya katakan kenapa dia bisa bertahan. Karena ada Tuhan di tengah-tengah keluarganya. Ya, di ayat yang ke-32 di pasal yang ke-29 dia melahirkan anak yang pertama yang dinamakan Ruben. Kemudian anak yang kedua lahir dinamakan dengan Simeon. Terus anak yang ketiga dinamakan Lewi. Ya. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan dari anak yang pertama, anak yang kedua, anak yang ketiga, Lea berfokus pada keadaan yang dia alami. Ya. Memang dia tidak mengeluh, tapi dia fokus. Kita perhatikan, ya, di ayat yang ke-32, ketika anak pertama lahir, dia katakan, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Ayat yang ke-33, ketika anak yang kedua lahir, dia bilang lagi begini, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula aku anak ini kepadaku. Ya, terus ayat yang ke-34, ketika anak yang ketiga lahir, dia bilang lagi begini, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Jadi Lea terus berfokus pada apa yang dia alami. Ya. Dia menerima kesengsaraan, tidak dicintai. Dan dia mengharapkan bahwa suaminya itu bisa mencintai dia. Seperti suaminya mencintai adiknya Rahel. Dia pun menginginkan, ya, dari ayat yang kita baca itu dari anak yang pertama sampai anaknya yang ketiga. Dia mau supaya suaminya mencintai. Dia mengharapkan suaminya itu mencintai dia. Nah, ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita dalam hidup kita ini terlalu berfokus dengan masalah yang kita alami, ya, kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita tidak akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Kita tidak akan mampu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena kita melihat bahwa untuk apa saya
menyembah Tuhan, memuji Tuhan, keadaan saya tidak berubah. Ya, Lea pun mengalami ini. Tetapi hal yang luar biasa, proses hidup ini membawa dia di satu titik bisa melihat bahwa dia tidak pernah sendirian. Meskipun dia tertolak, dia tidak dicintai, tetapi Tuhan sungguh memperhatikan dia. Di ayat yang ke-35, ketika anak yang keempat lahir, kita melihat mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu, saya ulangi, mengandung pula lah ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Beda ya Bapak, Ibu-ibu ya, di kala melahirkan anak pertama, kedua, ketiga, dia fokus pada dirinya sendiri. Dia berfokus pada apa yang dia jalani, apa yang dia terima daripada Tuhan. Tetapi ketika Yehuda lahir, ada sesuatu yang dia persembahkan kepada Tuhan. Matanya mulai terbuka. Dia mulai melihat bahwa sesungguhnya Allah yang disembah olehnya, disembah oleh suaminya, oleh keluarga suaminya adalah Allah yang luar biasa. Allah yang memperhatikan seruan dari umatnya. Itulah sebabnya ketika Yehuda lahir, dia menaikkan syukurnya kepada Tuhan. Ya, terjemahan lain katakan ia memuji Tuhan. Ya. Kalau di saat anak-anak yang sebelumnya, dia hanya bilang, inilah yang saya terima, saya sengsara, saya tidak dicintai. Tetapi luar biasa ketika dalam proses kehidupan yang terus berlanjut, ya, dia dibukakan matanya oleh Tuhan untuk melihat. Meskipun dia tidak dicintai oleh suaminya, tapi dia dicintai oleh Tuhan. Ya, di sini kita melihat bahwa Lea tidak memusingkan lagi ya tentang kehidupannya, tetapi ada ucapan syukur yang dia naikkan kepada Tuhan. Dan tahu ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Yehuda ini menjadi anak dari Yakub yang melahirkan, yang akhirnya masuk dalam garis keturunan yang melahirkan Yesus Kristus. Ya. Yehuda artinya puji-pujian. Jadi yang kedua, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, teladan apa yang kita dapat dari Lea dalam perjalanan hidupnya. Ya. Ketika Lea mulai istilahnya tidak lagi berfokus kepada masalah yang dialami, keadaan yang harus dia jalani. Dia melihat Tuhan dan disitulah dia baru mampu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kalau saya belajar ya ibu-ibu, kata bersyukur ini muncul pertama kali di dalam Kejadian pasal 29 ayatnya yang ke-35. Jadi justru pujian yang pertama, syukur yang pertama yang ditulis dalam Alkitab lahir dari seorang perempuan yang menderita dalam keluarganya. Tapi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, di bagian ini kita melihat bahwa ketika kita bersyukur dalam keadaan yang sulit sekalipun ya, seperti 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya, saya tidak tahu keadaan yang dihadapi oleh ibu-ibu sekalian di rumah, di pekerjaan. Tapi mari dalam kesempatan ini lewat kehidupan Lea, apapun keadaan kita, mari terus bertahan. Karena kita percaya bahwa kita tidak pernah sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita, memperhatikan kita. Bahkan yang luar biasa ketika kita terus bertahan dalam proses ini, kita akan semakin melihat Tuhan dalam hidup kita, yang akan memampukan kita untuk tidak berfokus lagi kepada masalah kita, yang membuat kita tidak mampu untuk berkata terima kasih Tuhan. Tetapi ketika kita mulai fokus dengan Tuhan, kita akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib dikerjakan dalam hidup kita. Jadi ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari malam hari ini, mari terus jalani hari-hari kita. Ya, kita sudah ada di hari yang ke-19 di tahun 2023 ini. Mari melangkah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu setia bersama dengan kita. Puji Tuhan, saya akhiri firman Tuhan sampai di sini. Saya mengundang singer ya, untuk sama-sama kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan.
Kita nyanyikan lagi pujian yang di awal ibadah kita. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Selalu memperhatikan hidup kita. Dan firman Tuhan berkata bahwa justru di dalam keadaan di mana kita lemah secara manusia, Tuhan begitu dekat dengan kita. Keadaan kita mungkin saat ini diperhadapkan dengan suami, anak-anak yang mungkin sama seperti Lea, kurang mengasihi kita, kurang memperhatikan kita, bahkan mungkin anak-anak yang kita lahirkan seringkali melakukan hal-hal yang mengecewakan hati kita. Suami kita mungkin mengecewakan kita, keluarga mungkin mengecewakan. Tapi malam hari ini kita tahu bahwa Tuhan kita yang kita sembah dan kita layani, Dia Bapa yang baik yang mengerti sampai kedalaman hati kita. Apa yang kita perlu malam hari ini. Kalau kita susah malam ini, yakin dan percaya Dia sanggup memberikan kita penghiburan. Ketika hati kita terluka, Dia yang sanggup memulihkan kita. Ketika kita dalam keadaan yang mungkin menghadapi jalan yang buntu dalam hidup ini, Dia adalah jalan, Dia adalah kehidupan, Dia adalah kebenaran. Satu hal yang Tuhan minta malam ini, tetap bertahan dan jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Maka kita akan terus melihat Dia nyata di dalam setiap perjalanan hidup kita. Katakan lagi, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Dan saya mengundang Ibu Gembala akan berdoa menutup ibadah kita di malam hari ini.
Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Katakan malam ini, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur berseru kepadamu Tuhan, kami kuat Tuhan. Hanya dekat denganmu Tuhan, kami mampu bertahan menghadapi segala persoalan yang ada. Karena Engkau yang pasti akan campur tangan dalam segala persoalan yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah hidup kami selalu ada ucapan syukur dan berterima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini menguatkan kami semuanya Tuhan. Karena hanya dengan berseru kepadamu Tuhan akan memberi kelegaan buat hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Ibadah yang diberkati pada malam hari ini Tuhan. Sebentar Tuhan umat-umat-Mu akan pulang. Engkau akan hentar umat-umat-Mu sampaikan di rumah dengan selamat. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Roh Kudus, penyertaan, penghiburan ada dalam hidup kami hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Kami terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.